Ya, oke. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Ya, perkenalkan saya Oktaf dari BISAI. Pada kesempatan ini saya coba share mengenai Internet of Things and Analytics. Nah, ini sering saya mulai dengan motivasi kita buat alat IoT sendiri ya, dengan bahan yang ada ya. Jadi tidak perlu alat yang mahal, kita bisa buat sendiri. Ya, ini inspirasinya dari kucing saya baru melahirkan ketika itu. Kemudian tidak ada tidak ada dokter hewan yang buka. Kemudian apa yang saya lakukan adalah membuat inkubator sendiri untuk anak kucing yang baru lahir dengan alat Internet of Things, di mana kita gunakan beberapa alat, diantaranya ada sensor THT11 ya, untuk mengetahui suhu dari ruangan. Kemudian ada relay untuk mengendalikan mematikan atau menyalakan lampu. Kemudian ada lampunya itu sendiri dan ada kamera. Jadi ini bisa menjadi alat Internet of Things sederhana. Dan kotaknya pun dibuat dengan menggunakan dus biasa seperti itu. Oke, baik, berikutnya ini outline yang screen-nya mati ya, sebentar. Oke, ya, dari saya aja ya, screen-nya teman-teman panitia. Oke, saya lanjut kembali. Hari ini outline yang akan saya bahas ya, ada beberapa bahasan ya. Yang pertama adalah pengenalan Internet of Things. Yang kedua adalah sedikit membahas mengenai Node MCU ESP32 dan juga Raspberry Pi. Mungkin tadi sudah dibahas oleh Mas Zulkifli, Pak Zulkifli ya, Zulkifli ya, baik. Kemudian adalah sensor, kemudian aktuator, web service, robot, case study, dan IoT analysis. Nah, ini yang pertama sedikit saya bahas mengenai arsitektur dari Internet of Things. Ya, ini pada umumnya seperti ini. Yang akan mau saya tekankan di sini adalah untuk analisis ya. Di sini analisisnya akan kita kerjakan di dalam server. Kemudian kita punya alat IoT ya, ada controller IoT di sini, misalkan dengan Raspberry Pi. Kemudian saya menggunakan ESP32 atau 8266 ya. Kemudian ada beberapa komponen IoT lainnya seperti relay. Oke, jadi ini arsitektur ini yang umumnya digunakan untuk membuat IoT rumahan lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada Raspberry, fungsinya di sini adalah mengumpulkan data dari masing-masing endpoint. Misalkan di sini ada Node MCU ESP32 atau 8266, nanti akan dikirimkan ke Raspberry Pi. Kenapa kita menggunakan ESP32 atau 8266? Karena harganya yang terjangkau ya, dibandingkan dengan kita membeli Raspberry Pi yang harganya cukup mahal. Nah, jadi ini juga cocok untuk kita terapkan, kita implementasikan di lapangan ya, di mana namun di sini kekurangannya mungkin komputasinya tidak sebesar dari Raspberry Pi, yang mana sudah ada prosesor ARM di sini untuk Raspberry Pi. Oke, ini nanti kita akan demokan ya sistem yang dibuat oleh teman-teman BISAI. Mohon dipersiapkan teman-teman dari BISAI. Apakah sudah siap teman-teman dari BISAI untuk demokan mengenai smart home IoT service-nya? Oke, nanti mungkin di akhir ya akan didemokan. Jadi ini kita dari BISAI membuat beberapa IoT service ya, seperti controlling atau monitoring smart home ya. Di dalam smart home ini ada lab IoT lampu, kemudian pompa air, kipas, kunci, dan lain sebagainya. Kemudian jadi ini perkenalan mengenai IoT. Udah siap teman-teman dari BISAI? Sudah, Pak. Halo teman-teman dari BISAI. Oke, silakan Mas Sandi, boleh dipimpin untuk demonya.
Ya, ini sudah tampil Mas Andi. Oke, yang pertama akan kita demokan di sini adalah miniatur dari smart home. Namun di sini sudah menggunakan lampu lampu dengan arus AC. Jadi sebagai contoh, misalkan saya akan buka webnya, atau boleh dikontrol langsung sama Mas Andi atau dari saya boleh? Dari saya. Oke, sebentar. Benar. Ya, ini saya coba. Oke, kita punya interface untuk smart home-nya, ya seperti yang bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa smart home. Kita pilih yang lab service ya, ini karena lokasinya ada di kantor Bandung. Sementara itu lokasi saya saat ini ada di mana ini? Kita lagi di Jakarta ya. Oke. Jadi ini contoh di rumah ya. Mungkin saya boleh tampilkan video saya juga. Oke, nah ini saya saat ini sedang di daerah Cinere ya, sedang di daerah Cinere. Saya coba menyalakan atau Cinere Jakarta. Saya coba untuk mematikan atau menghidupkan lampu ya. Jadi ini sudah melewati internet seperti itu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke interface-nya. Ya, jadi seperti ini. Saya akan coba menyalakan lampu. Benar ya, Mas Andi, yang ini ya? Oke, saya sekarang coba klik on. Ya, nanti. Nah, di sini lampunya sudah menyala, namun kita coba berikan delay beberapa detik. Nah, ini seperti ini. Sekarang sudah menyala lampunya. Kemudian saya klik lagi off, ya. Saya klik off di sini. Ya, jadi dari manapun lokasinya kita bisa controlling dan juga monitoring device IoT kita gitu. Ini tidak terbatas lokasi. Saya dari saya dari Jakarta, Mas Andi di Bandung. Kita tetap dapat mendapatkan datanya yang berasal dari Bandung seperti itu. Oke. Nah, sekarang lampunya sudah mati. Oke, saya coba lagi kasus yang lain ya. Oh, salah. Kita balik lagi. Oke, sekarang saya akan coba menyalakan kipas. Boleh diarahkan Mas Andi ke kipas. Nah, di situ juga ada LCD ya. LCD-nya itu dari 16x2. Ada informasi mengenai suhu ya. Oke, sekarang kita arahkan ke kipas. Nah, kita nyalakan sekarang kipasnya. Sekarang posisinya sedang mati ya kipasnya ya. Nah, sekarang saya hidupkan. Kita coba lihat posisinya sekarang udah nyala belum tuh? Bentar. Kipasnya sudah nyala, Mas Andi? Oke, sudah nyala ya. Suaranya sudah terdengar. Oke, baik. Kemudian saya akan matikan lagi. Nah, intinya di sini adalah kita bisa membuat sendiri alat-alat IoT dengan harga yang cukup terjangkau. Kita bisa membuat untuk case study di rumah dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut kembali materi saya. Oke, terima kasih Mas Andi. Oke, baik, saya coba lanjut kembali. Nah, untuk membuat alat IoT seperti tadi, ya, kita membutuhkan
apa namanya, alat controller ya, board. Ini ada SP32 atau Raspberry Pi. Nah, jadi sebenarnya kapan kita memilih SP32, kapan kita memilih Raspberry Pi, itu tergantung selera kita. Kalau misalkan alat IoT-nya banyak dan kita tidak ada pemrosesan di dalamnya, kita bisa menggunakan SP32 atau 8266. Sementara kalau ada semacam pemrosesan ya, ada komputasi di sana, kita bisa mempertimbangkan penggunaan Raspberry Pi ataupun yang lebih besar lagi misalnya seperti Jetson Nano. Nah, ini mungkin saya coba lewati ya. Ada banyak di internet untuk apa namanya, skema dari Node MCU SP8266 atau 32. Kemudian ini ada sebanyak 8 digital port dari SP32 atau 8266, dan juga ada 10 ya, ada 10 digital port dan ada 1 analog port ya. Kemudian sama ya, di sini ada saluran TXRX untuk komunikasi. Misalkan kita hubungkan TXRX-nya ke handphone, ya handphonenya kita modifikasi, misalkan contohnya ya. Kemudian kita masukkan TXRX-nya sehingga bisa menjadi SMS gateway. Kemudian ada juga serial ya dan lain sebagainya. Nah, cara membuat programnya ini cukup mudah ya. Langkah awalnya adalah kita memasukkan SP32 atau 8266-nya ke dalam laptop kita ya. Kemudian dari sini kita perlu install Arduino Studio. Nah, setelah diinstal, kita bisa memasukkan preference untuk SP8266 atau 32, karena defaultnya Arduino Studio ini tidak ada ESP, sehingga harus unduh dulu untuk board manajernya. Nah, setelah ada, kemudian kita install, sehingga nanti ketika kita akan memprogram sudah bisa kita gunakan. Oke, kemudian berikutnya, nah ini program sederhana ya. Kita ingin membuat program untuk menyalakan atau mematikan lampu. Caranya cukup mudah ya. Di mana di sini ada 2 fungsi biasanya dan juga fungsi looping. Kalau setup ini hanya pertama kali 1 kali ya dijalankan. Sementara looping dia akan terus-menerus dijalankan. Sebagai contoh misalnya kita hubungkan LED kita dengan digital port nomor 4. Kemudian kita setup digital port nomor 4 sebagai output. Artinya dia akan mengeluarkan sinyal high ataupun low. Kemudian ketika looping saya akan coba mengeluarkan sinyal low ya. Kemudian saya kasih delay 1 detik. Kemudian saya kasih lagi sinyal high. Kemudian saya kasih delay 1 detik. Dia akan terus berulang sehingga hasilnya adalah programnya itu akan membuat lampunya menjadi mati atau menyala seperti itu. Nah, kemudian SP8266 ini dilengkapi juga dengan WiFi sehingga kita mau terhubung ke internet pun mudah ya. Kalau kita dari SP langsung ke WiFi bisa. Nah, ini kita menggunakan program seperti berikut ya. Kita setup di mana akses poinnya misalnya Android AP dan passwordnya ini. Sehingga ini sudah otomatis bisa langsung connect ke internet ya. Nah, kemudian ini contohnya Raspberry Pi ya, di mana ini kalau kita susun, kita hubungkan dengan monitor, kita hubungkan dengan keyboard, mouse dan lain sebagainya, ini bisa menjadi satu komputer. Nah, kemudian berikutnya ini di dalam Raspberry Pi juga ada seperti di SP8266 atau 32 ada port GPIO ya, di mana GPIO ini namun di Raspberry Pi ini untuk versi 3 ke bawah ini hanya ada digital port ya. Namun ini banyak, totalnya ini sekitar ada berapa nih? 20-an ya. Sekitar 20-an mungkin digital portnya. Kemudian ada VCC dan ground ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian Raspberry Pi kita bisa diinstal juga dengan operating system. Contohnya adalah dengan Nubes dan juga Raspbian. Ataupun kita bisa mencoba dengan OS lainnya seperti Windows dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh ini kita nyoba menghubungkan dengan LED ya, lampu LED kecil ya, di mana contohnya adalah di sini port ground, kita hubungkan dengan resistor 330 ohm, kemudian kita hubungkan dengan LED ya, kaki yang negatif. Kemudian kaki positifnya kita hubungkan dengan digital port nomor 15. Nomor 15. Nah, apa yang kita lakukan untuk menyalakan lampu sesuai dengan prinsipnya, prinsip arus mengalir dari positif ke negatif, sehingga dia akan kalau kita kasih nilai dari digital port nomor 15-nya adalah low,
apa yang terjadi? Maka lampu tidak menyala. Kenapa? Karena low di sini ketemunya low lagi, negatif tidak akan bisa nyala gitu kan kalau ketemu dengan negatif lagi gitu. Sehingga yang kita lakukan adalah memberikan sinyal high ya. High-nya di sini akan dikirimkan ya, masuk ke kaki positif, kemudian keluar ke negatif sehingga dia akan menyala seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya, yang pertama kita harus menggunakan pemrograman bisa Java, bisa Python. Nah, ini contohnya kita menggunakan Python ya, di mana Python ini sudah ada beberapa library untuk GPIO. Salah satunya adalah dengan mengimport library GPIO seperti berikut. Nah, di sini kita setup ya, kaki nomor 18 sebagai output, kemudian kita berikan sinyal high ya, kemudian kita berikan sleep 1 detik, sehingga nanti akan menyala sleep dulu. Sleep itu artinya dia idle ya, dia menyala terus 1 detik. Kemudian kita kasih sinyal low, langsung dia akan mati. Ya, jadi seperti itu. Ya, sangat mudah untuk mencoba program sederhana, jadi bisa sendiri di rumah ya, tapi saran saya kita beli sesuai dengan budget. Misalkan untuk yang belajar mungkin kita perlu menggunakan SP8266 atau 32 karena harganya sangat murah ya. Dengan 50.000 sampai dengan 100.000 kita bisa dapat SP8266 atau 32 seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke sensor ya. Sensor ini intinya adalah menerima suatu nilai dari lingkungan. Sebagai contoh misalnya temperatur LM35, kita menerima nilai suhu dari lingkungan kita. Nah, di mana nilai suhu ini perlu kita convert lagi dengan rumus tertentu ya. Sebagai contoh ini kita masukkan ke dalam analog port yang ada di dalam SP8266. Setelah dimasukkan, maka kita kalikan dengan resolusinya ya, dan juga kita kalikan dengan temperatur, sehingga nanti display di dalam LCD 16x2-nya, contohnya adalah kita bisa menampilkan, oh ini suhunya berapa derajat Celcius. Kemudian kita juga bisa menggunakan sensor kelembapan tanah, misalnya dengan SHT11. Ya, tinggal kita tancapkan di tanah, kemudian kita bisa mendapatkan nilai kelembapan tanah. Ataupun kita dapat mendapatkan nilai suhu ya dengan sensor lain DHT11 contohnya. Oke, kemudian programnya juga cukup mudah. Kita masukkan ke digital port juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah sensor ini menerima suatu nilai dari lingkungan. Bisa kita masukkan ke dalam analog port ataupun digital port, tergantung dari keinginan kita. Kalau masuk ke analog port ya, sebagai contoh sensor LDR, kita masukkan ke dalam analog port, kemudian kita mendapatkan nilai intensitas cahayanya dalam bentuk analog ya. Nah, sehingga kalau digital kan 0 dan 1, sehingga perlu kita gunakan komponen elektronika lain seperti potensiometer untuk mengatur sensitivitasnya seperti itu. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai aktuator. Kalau tadi sensor adalah komponen yang menerima suatu nilai dari lingkungan, sementara aktuator adalah komponen yang menjalankan di lingkungan tersebut. Sebagai contoh ada motor DC ya. Motor DC ini prinsipnya adalah jadi dia akan bergerak sesuai searah dengan jarum jam atau clockwise ataupun kebalikannya counterclockwise ya. Nah, nanti kita harus menggunakan motor driver untuk dapat mengendalikan motor DC yang ada di kita ya. Contoh misalkan mama telepon tadi. Oke, lanjut lagi ya. Bentar, mohon maaf. Oke, baik, berikutnya WA dulu. WA dulu. Maaf, itu tadi lagi dipakai. Oke, baik, saya coba lanjut lagi ya. Nah, berikutnya adalah nah, jadi motor driver ini kita hubungkan ke dalam motor DC ya. Ini ada dua, kita hubungkan ke dalam motor driver ya. Sebagai contoh ini L298N. Nah, setelah kita hubungkan, di sini ada kita bisa menggunakan baterai untuk mengangkat motor ini ya. Jadi kalau nggak pakai baterai ya tidak akan jalan. Kemudian kita hubungkan VCC-nya juga ke dalam Raspberry Pi, dan di sini ada IN1, IN2, IN3, IN4 ya. Dimana IN1, IN2 itu untuk mengendalikan motor yang sebelah kiri, dan IN3, IN4 untuk mengendalikan motor sebelah kanan. Kalau kita berikan nilai IN1, IN2-nya 1 dan 0,
maka dia akan bergerak CW atau searah dengan jarum jam. Sementara kalau kita berikan nilai 01, maka dia akan mundur ya, atau dia CCW. Nah, prinsip ini yang dapat membuat suatu robot ya, misalnya robot controller. Misalnya robotnya ingin maju ke depan, maka kita berikan nilai 10 dan 10. Kalau mundur 0101 dan seterusnya. Oke, berikutnya, nah ini programmingnya dengan Raspberry Pi. Oke, kemudian ada motor servo ya. Motor servo ini secara prinsip dia bisa continuous atau dia terus menerus, ataupun dia dapat berhenti hingga 180 derajat. Oke, berikutnya cara memprogram motor servo ya, ini di Raspberry Pi seperti ini. Kemudian saya akan bahas mengenai web service. Nah, jadi kalau kita ingin mengirimkan suatu data ke server, kita membutuhkan suatu media yang disebut dengan web service ya. Jadi web service ini adalah metode komunikasi antara klien kita dengan server. Nah, kita akan menggunakan web service. Sebagai contoh, ya misalkan dari ESP32 atau 8266 atau Raspberry Pi, jika ingin mengirimkan data, maka kita membutuhkan ini ya, web service seperti itu. Suara saya masih jelas ya, Mas Bintang? Terdengar jelas. Masih jelas suara saya? Masih terdengar jelas. Halo? Ya, halo. Terdengar jelas suaranya? Oh, terdengar. Oke. Bentar. Nih. Mohon maaf ya, sebentar ya. Mic saya bermasalah sepertinya. Mas Bintang boleh bantu, tolong dibantu dicek masuk nggak ya suaranya? Jelas Pak, suaranya terdengar jelas. Halo? Suaranya terdengar jelas sekali Pak. Oh ya. Oke, baik, saya coba lanjutkan lagi ya. Ya, siap Pak. Oke, ya baik, saya lanjutkan kembali. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita ingin mengirimkan data misalkan dari sawah ya, misalkan kita ingin mengetahui kapan waktu panen dari sawah kita. Kita simpan SP8266 atau 32-nya di sawah kita, kemudian kita masukkan sensor terkait ya, misalkan kamera mungkin agak sulit ya, tapi misalnya sensornya itu suhu ya misalnya, atau kelembapan tanah. Nah, kemudian dia akan terus-menerus mengirimkan ke server melalui web service. Ya. Nah, nanti web service-nya sudah diinstal di dalam server, kemudian dia akan mengirimkan ke dalam database ya, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Mas Zulkifli. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini kalau kita ingin membuat server, kita bisa setup servernya. Ini ya dengan XAMPP, kemudian kita bisa juga menggunakan frameworknya Python ya, salah satunya namanya Python Flash ya. Dimana Flash ini bisa kita gunakan untuk membuat API. Membuat website. Ya, sebagai contoh programnya seperti ini. Situ aja coba. Ini mati ini. Oke, baik, saya coba lanjut lagi ya. Nah, di sini kalau kita lihat flash-nya kita posisikan ini sebagai server ya, kita pasang host-nya dan juga port-nya. Oke, kemudian kita bisa dengan mudah dengan Python ini menghubungkan ke dalam database ya. Kemudian kita bisa setup server API-nya, dan kita juga bisa menggunakan frontend ya, frontend atau scheduler. Nah, jadi yang tadi web server atau web service kita bisa manfaatkan untuk metode komunikasi antara host kita atau antara klien ya tadi dengan SP3288266,
kirim datanya ke apa namanya ke server ya melalui web service. Oke, berikutnya sedikit case robot controller. Mungkin Mas Sandi boleh bantu didemokan dulu ya robot controllernya, silakan. Sebelum kita masuk ke analisis. Function apa kameranya? Aku demo ini. Satu lagi nih, Pak. Halo, Mas Sandi. Bener, Pak. Ya. Oke, nah jadi di sini contohnya adalah robot controller ya, di mana robot controller ini bisa kita kendalikan dengan Internet of Things ya. Misalnya dari lokasi saya kendalikan robot ini. Ya, nanti dia fungsinya sama ya. Internet of Things-nya kan dia ada di mana-mana, ubiquitous computing ya. Nah, ini sebagai contoh, tapi kontrolnya di sana aja dulu mungkin ya. Silakan Mas Sandi. Nah ini apa namanya melalui web ya di kontrolnya. Silakan Mas Sandi dicoba. Oke, ya harusnya ditampilkan di interface-nya, tapi nggak apa-apa ya udah. Untuk videonya nanti sudah ada di kita apa namanya Bisa AI sebelumnya, nanti boleh disimak kembali di youtube.com/bisai. Oke, terima kasih Mas Sandi demonya. Oke, baik, saya coba lanjutkan kembali ya. Ya, berikutnya jadi untuk membuat robot controller berbasis dengan berbasis dengan Internet of Things, ya kita membutuhkan beberapa komponen seperti berikut ya. Dan kita hubungkan ke dalam pinnya, dan sebenarnya ini motor drivernya ya yang berperan untuk menggerakkan robot ya, ataupun ada sensornya, ada kamera dan lain-lain. Ya, kemudian case tadi ya kita pada hari ini kita akan coba mungkin waktunya terbatas ya. Oke. Ya, jadi ini contohnya menghidupkan atau mematikan lampu taman. Ya, sebenarnya ada demo juga, tapi mungkin kita batasi ya untuk demonya. Jadi contohnya seperti ini dari ponsel saya. Ya, misalkan saya tekan matikan lampu. Ya, kita buat dengan Android. Kemudian datanya akan dikirimkan ke server. Kemudian dari server akan mengirimkan ke controllernya, misalkan dengan Raspberry Pi. Kemudian mengirimkan sinyal ke relay untuk menghubungkan ya, sehingga hasilnya lampu akan menyala. Dan sebaliknya ketika saya tekan turn off kemudian kirim ke server akan mengirim ke Raspberry Pi, dan di sini relay akan memutusnya sehingga akan mati. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai IoT analisis. Sebenarnya inti dari bahasan hari ini adalah mengenai IoT analisis. Nah, IoT kita manfaatkan sebagai device untuk mengumpulkan data ya. Datanya kita kumpulkan, setelah dikumpulkan mau dijadikan apa lagi? Nah, yang kita lakukan di sini adalah data yang dikumpulkan dari IoT itu akan kita berikan misalkan ke tim AI, atau misalnya kita lakukan analisis ya, itulah. Jadi kita berikan suatu kasus analisis tertentu. Sebagai contoh ini bisa diterapkan di case healthcare ya. Sebagai contoh misalkan contohnya kita mengambil datanya dari smartwatch ya. Smartwatch ini bisa kita ambil misalkan heart rate dari pengguna, kemudian misalkan pergerakannya dan lain sebagainya. Dimana ini akan kita analisa dari sisi healthcare-nya. Nah, itu bisa nanti kita bahas pada hari ini. Oke, yang pertama saya akan bahas mengenai analisis data IoT dari industrial data. Ya, sebagai contoh misalkan suatu pabrik ya, di sini dipasang kamera ya, kamera tertentu mungkin 360 derajat ya, atau misalkan kameranya pada suatu sisi. Nah, di sana dia akan mengcapture setiap produk yang melewati roll ya. Dia akan melewati roll. Nah, ketika dia melewati roll ya, di sana IoT-nya bekerja untuk mengambil datanya. Ya, di capture kameranya, kirim ke server.
Nah, di mana server ini setelah kita capture ya, kirim ke server, maka di server akan dilakukan analisis apakah ada defect atau tidak di dalam device dari dari produknya ya. Misalkan ada defectnya seperti crashing, inclusion, patches dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ada defect, maka role-nya ini akan membelokkan misalnya ke lokasi yang lain seperti itu. Dan jadi di sini ada penambahan teknologi AI ya, yaitu image analysis. Nah, di sini image analisisnya ini menggunakan convolutional neural networks. Yang sekarang sudah umum digunakan pada berbagai kasus image analytics. Bisa dilihat di video YouTube Bisa AI sebelumnya, kita sudah banyak membahas mengenai image analytics dengan convolutional neural networks. Nah, kemudian berikutnya adalah data yang diambil oleh IoT ini biasanya belum bersih. Ya, kita perlu melakukan IoT data preprocessing. Nah, dengan teknik data science. Oke, jadi data-data yang sudah dikirimkan ke database kita bisa gunakan automatic untuk data science ya. Ya, misalnya kita baca datanya, ya, misalnya data-data kesehatan, kemudian kita bersihkan ya dengan beberapa rules tertentu. Nah, sebagai contoh misalkan data yang kita ingin bersihkan adalah data kesehatan. Misalkan ya dari device IoT kita sudah bisa mengambil heart rate ya, kemudian mengambil lagi misalnya data-data lainnya lah ya dari pengguna. Kemudian data tersebut mungkin ada yang heart rate-nya tinggi ataupun rendah. Nah, kita seleksi di sana. Ini bisa dengan data pre-processing. Kemudian data yang telah diakuisisi, berikutnya adalah kita coba bersihkan, dan juga setelah dibersihkan misalkan kita lakukan analisis seperti itu. Analisisnya bisa dengan bantuan artificial intelligence. Oke, kemudian langkah terakhir dari analisis kita adalah evaluasi dari model AI-nya. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah IoT ini bisa kita gunakan untuk pengambilan data, ya, akuisisi data, ya, controlling, monitoring dan lain sebagainya. Ya. Nah, namun di sini kalau tanpa analisis mungkin ada yang kurang. Nah, analisisnya kita buat otomatis. Nah, otomatiknya ini bisa dengan dukungan dari teknologi artificial intelligence. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya kembalikan